Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan materi tentang sistem gerak pada manusia. Materi ini merupakan materi IPA yang diajarkan di kelas 8 SMP. Sistem gerak pada manusia terdiri atas 3 organ utama, yaitu tulang, otot, dan sendi. Yang pertama kita lihat organ tulang. Tulang memiliki fungsi untuk menegakkan tubuh manusia dan memberi bentuk tubuh pada manusia. Tubuh manusia terdiri atas ratusan tulang yang bisa kita kelompokkan menjadi 3 jenis, yaitu tulang tengkorak, tulang anggota badan, dan tulang anggota gerak. Yang pertama, tulang tengkorak. Tulang tengkorak adalah sebutan untuk tulang-tulang penyusun kepala manusia, seperti tulang dahi, tulang pipi, tulang hidung, tulang rahang, dan tulang-tulang yang lain yang menyusun kepala manusia. Kemudian yang kedua adalah tulang anggota badan. Sesuai dengan namanya, tulang ini menyusun badan manusia. Contoh dari tulang anggota badan adalah tulang belakang yang terdapat pada punggung manusia, tulang dada, tulang rusuk, tulang panggul pada pinggang manusia. Kemudian yang ketiga adalah tulang anggota gerak, yaitu tulang yang menyusun anggota gerak pada manusia. Pada tangan terdiri atas tulang lengan, tulang hasta, tulang pengumpil. Tulang hasta dan tulang pengumpil adalah tulang penyusun tangan manusia. Tulang pergelangan tangan, tulang telapak tangan, dan tulang jari tangan. Kemudian pada kaki manusia terdapat tulang paha, tulang kering, tulang betis. Tulang kering dan tulang betis menyusun kaki manusia. Tulang kering di kaki bagian depan, sedangkan tulang betis di kaki bagian belakang. Kemudian ada tulang pergelangan kaki, tulang telapak kaki, dan tulang jari kaki. Kemudian, organ penyusun sistem gerak pada manusia yang kedua adalah otot. Seperti bisa kita lihat pada gambar. Otot memiliki fungsi untuk menggerakkan tubuh. Jadi, jika tulang berfungsi untuk menegakkan tubuh, otot fungsinya menggerakkan tubuh. Nah, otot pada manusia bisa kita bagi menjadi 3 jenis. Yang pertama itu otot lurik, yang kedua otot polos, dan yang ketiga adalah otot jantung. Yang pertama adalah otot lurik. Otot lurik ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, bentuknya silindris atau silinder. Bentuk otot lurik ini seperti tabung. Kemudian yang kedua, inti sel banyak. Dalam satu otot lurik terdapat banyak inti. Kemudian yang ketiga, bekerja secara sadar. Otot lurik ini hanya akan bekerja jika manusia berada dalam keadaan sadar atau sesuai dengan perintah manusia. Otot lurik ini adalah otot yang terdapat pada rangka manusia. Otot-otot yang menempel pada tulang manusia merupakan otot lurik. Kemudian yang kedua adalah otot polos. Otot polos memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, berbentuk gelendong, bentuknya seperti ini. Yang kedua, inti sel 1. Jadi, dalam satu otot polos hanya terdapat satu inti sel. Yang ketiga, bekerja di luar kesadaran. Nah, ini berbeda dengan otot lurik tadi. Otot polos tanpa kita sadari pun dia tetap akan bekerja. Nah, otot polos ini terdapat pada saluran pencernaan manusia, pada kerongkongan, pada lambung, usus, kemudian pada saluran pernapasan manusia, tenggorokan, paru-paru, dan pada pembuluh darah manusia. Jadi otot polos ini saat kita tidur pun atau saat kita tidak sadar pun mereka tetap akan bekerja karena otot polos bekerja di luar kesadaran. Otot yang ketiga adalah otot jantung. Otot jantung ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, berbentuk silindris atau bercabang. Nah, dia berbentuk seperti tabung, cuma bercabang. Kemudian inti selnya banyak. Jadi dalam satu sel otot jantung
terdapat banyak inti sel. Yang ketiga, otot jantung juga bekerja di luar kesadaran. Ini bisa kita lihat pada saat kita tidur, jantung kita tetap berdetak. Itu artinya apa? Otot jantung kita bekerja di luar kesadaran kita. Kemudian yang terakhir, sesuai dengan namanya, otot jantung ini terdapat di jantung manusia. Nah, contoh dari kerja otot bisa kita lihat salah satunya pada otot lengan atas manusia. Bisa kita lihat pada gambar. Pada lengan atas manusia tersusun atas dua otot. Pada bagian atas merupakan otot bisep, sedangkan pada bagian bawah merupakan otot trisep. Otot bisep dan otot trisep ini bekerja berlawanan. Dalam artian, saat otot bisep ini berkontraksi atau menegang, otot trisep yang bagian bawah akan mengendur. Begitu pula sebaliknya. Saat otot bisep atau bagian atas ini sedang mengendur, otot trisep yang bagian bawah ini akan menegang. Nah, saat lengan dibengkokkan seperti ini, otot bisep akan berkontraksi, akan menegang. Nah, namun otot trisepnya akan berelaksasi. Nah, namun saat lengan diluruskan seperti gambar yang ini, otot bisep berelaksasi, ini berelaksasi. Nah, kemudian otot trisepnya yang berkontraksi atau menegang. Nah, ini terbaliknya. Nah, sekarang kita coba lihat contoh soal mengenai sistem gerak pada manusia. Perhatikan gambar orang yang sedang melakukan push up berikut. Peristiwa yang terjadi pada otot yang ditunjuk oleh anak panah adalah A. Otot bisep dan trisep berkontraksi, B. Otot pronator berkontraksi, otot bisep berelaksasi, C. Otot bisep berkontraksi, otot trisep berelaksasi, D. Otot bisep berelaksasi, otot trisep berkontraksi. Nah, ini kita diminta melihat atau menganalisa otot apa yang bekerja pada lengan atas manusia. Dari materi yang sudah kita pelajari tadi, pada lengan atas manusia ada dua otot, yaitu otot bisep dan otot trisep. Nah, dari itu saja kita sudah bisa melihat jawaban yang sudah bisa kita buang atau jawaban sudah pasti salah, yaitu jawaban yang B. Ini sudah pasti salah karena di B ditulis otot pronator berkontraksi, otot bisep berelaksasi. Nah, otot pronator itu adalah otot yang terdapat pada tangan manusia. Nah, otot yang bekerja untuk membalikkan telapak tangan manusia itu merupakan otot pronator. Jadi jawaban B sudah pasti salah. Nah, kemudian kita juga tahu dari materi tadi, otot bisep dan otot trisep ini bekerja berlawanan. Saat otot bisep kontraksi, trisep relaksasi atau sebaliknya. Artinya mereka tidak bekerja dengan jenis kerja yang sama. Nah, dari keterangan itu kita juga sudah bisa membuang satu jawaban, yaitu jawaban yang A. A bukan jawabannya karena pada jawaban yang A, otot bisep dan trisep berkontraksi. Ini salah karena dia akan berlawanan. Jika bisep berkontraksi, trisep relaksasi atau sebaliknya. Nah, sekarang jawaban kita tinggal C dan D. Nah, sekarang kita bisa coba sendiri meluruskan tangan kita. Nah, silakan kita coba pegang bagian atas dari lengan kita dan bagian bawah. Nah, kalau kita pegang, saat lengan kita diluruskan, bagian atas lengan kita akan terasa lembek atau kendur, sedangkan bagian bawahnya akan terasa lebih tegang. Nah, itu artinya apa? Otot bagian atas adalah otot bisep. Dia sedang mengendur, artinya otot bisep sedang berelaksasi. Sedangkan otot bagian bawah adalah otot trisep, dia sedang menegang atau dengan kata lain sedang berkontraksi. Nah, dari sana kita bisa mendapatkan jawaban yang benar untuk soal ini adalah yang D.
otot bisep berelaksasi dan otot tricep berkontraksi. Sekarang kita lanjutkan ke organ sistem gerak manusia yang ketiga, yaitu sendi. Sendi memiliki fungsi untuk sebagai atau fungsi dari sendi adalah penghubung antar tulang. Nah, pada manusia sendi ini bisa kita bagi menjadi 5 jenis, yaitu sendi putar, sendi peluru, sendi engsel, sendi pelana, dan sendi geser. Sekarang kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah sendi putar. Nah, sendi putar sesuai dengan namanya, sendi putar ini adalah hubungan antar tulang yang akan menghasilkan gerakan berputar. Pada tubuh manusia, sendi putar ini terdapat pada hubungan antara tulang tengkorak dan tulang leher. Nah, di leher kita, sendi yang menghubungkannya adalah sendi putar. Itulah yang menyebabkan leher kita bisa berputar ke kiri ke kanan. Kemudian sendi yang kedua adalah sendi peluru. Sendi peluru ini sendi yang menghasilkan gerakan yang bebas ke segala arah. Kalau kita bayangkan peluru itu bulat. Nah, seperti kita lihat pada gambar ini, nah, sendi peluru akan menghasilkan gerakan bebas ke segala arah. Jadi bisa bergerak ke segala arah. Sendi peluru ini bisa terdapat pada tubuh manusia, yaitu pada hubungan antara lengan atas dan bahu. Nah, di bahu kita, lengan kita bisa kita putar ke segala arah. Dan juga sendi peluru juga terdapat pada hubungan antara tulang paha kita dan tulang panggul. Di pangkal paha kita juga sendi yang menghubungkan dengan pinggul kita atau tulang panggul kita adalah sendi peluru. Kemudian yang ketiga adalah sendi engsel. Kalau kita bicara sendi engsel, kita ingat saja pintu. Engsel pintu. Nah, engsel pintu memungkinkan pintu bergerak ke depan ke belakang. Nah, begitu juga dengan sendi engsel. Sendi engsel ini adalah sendi yang menghasilkan gerakan satu arah saja, depan belakang. Dia tidak bisa berputar, tidak bisa bergerak ke segala arah, hanya satu arah, depan belakang. Nah, di mana kita bisa menemukan sendi engsel di tubuh kita? Sendi engsel di tubuh kita terdapat pada siku kita. Nah, coba kita gerakkan siku kita. Nah, gerakan yang bisa dihasilkan adalah gerakan depan belakang. Kita tidak bisa menggerakkan siku kita ke gerakan yang lain. Yang kedua adalah di lutut kita. Lutut kita juga merupakan penghubung antara tulang paha dan tulang betis dan tulang kering. Sendi yang menghubungkannya adalah sendi engsel. Nah, kemudian yang keempat adalah sendi pelana. Sendi pelana ini adalah sendi yang menghasilkan gerakan dua arah, depan belakang, kiri kanan. Jika sendi engsel hanya menghasilkan gerakan satu arah, depan belakang saja, nah sendi pelana ini bisa menghasilkan gerakan dua arah, depan belakang atau kiri kanan. Dimana kita bisa melihat sendi engsel pada tubuh manusia, itu ada pada pergelangan tangan. Nah, pergelangan tangan kita bisa kita gerakkan ke depan ke belakang dan juga bisa kita gerakkan ke kiri dan ke kanan karena sendi yang menghubungkannya adalah sendi pelana. Nah, kemudian juga di pergelangan kaki juga dihubungkan oleh sendi pelana. Hubungan antara telapak tangan dengan tulang jari tangan bisa kita coba menggerakkan telunjuk kita. Telunjuk kita bisa kita gerakkan kiri kanan, bisa kita gerakkan depan belakang karena sendi yang menghubungkannya adalah sendi pelana. Kemudian hubungan antara tulang telapak kaki dengan jari kaki juga dihubungkan oleh sendi pelana. Nah, kemudian yang terakhir adalah sendi geser. Nah, sesuai dengan namanya, sendi geser ini adalah hubungan antar tulang yang menghasilkan gerakan menggeser. Sendi geser ini pada manusia terdapat pada hubungan antar tulang telapak tangan. Nah, telapak tangan kita ini tidak tersusun atas satu tulang saja, namun tersusun atas beberapa tulang. Ada banyak tulang penyusun telapak tangan kita. Nah, hubungan antara tulang-tulang itu berupa sendi geser. Itulah sebabnya telapak tangan kita bisa kita kembangkan, bisa kita lipat sedikit. Karena sendi yang menghubungkannya adalah sendi geser. Dan juga sendi geser bisa kita lihat pada hubungan antara tulang telapak kaki. Jadi, sendi geser terdapat pada telapak tangan dan telapak kaki. Nah, berikut kita coba mengerjakan salah satu contoh soal yang berhubungan dengan sendi. Ini merupakan soal UN 2019.
Perhatikan gambar gerakan dalam olahraga bulu tangkis berikut. Ketika pemain bulu tangkis mengayunkan tangan memukul bola atau shuttlecock, jenis sendi yang terlibat adalah A. Sendi peluru, sendi pelana, dan sendi putar. B. Sendi geser, sendi pelana, dan sendi engsel. C. Sendi peluru, sendi engsel, dan sendi pelana. D. Sendi pelana, sendi putar, dan sendi engsel. Nah, kalau kita lihat pada gambar dan bisa juga kita bayangkan saat kita memukul bola pada permainan bulu tangkis, terjadi pergerakan pada bahu kita, pada siku kita, dan pada telapak tangan kita. Nah, sekarang kita identifikasi sendi-sendi yang terdapat pada bagian-bagian tubuh kita tersebut. Pada bahu kita, sendi yang menghubungkan bahu kita dengan lengan atas kita adalah sendi peluru. Kemudian, pada siku kita, yang menghubungkan lengan kita dengan tulang hasta dan tulang pengumpil adalah sendi engsel. Nah, kemudian pada pergelangan tangan kita terhubung oleh sendi pelana. Nah, jadi jawaban yang benar untuk soal ini adalah yang C. Sendi peluru, sendi engsel, dan sendi pelana. Nah, demikianlah materi tentang sistem gerak pada manusia. Jika ada pertanyaan, silakan dituliskan di kolom komentar. Mudah-mudahan materi ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.